Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, serta para pengikutnya hingga hari kiamat. Para hadirin, pemirsa channel MTSA Inayah yang semoga Allah merahmati kita dan selalu memberikan kesehatan kepada kita. Insya Allah sore hari ini saya akan membahas tentang keutamaan makan sahur dan sejarah di balik pencariatannya sahur tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada an yasuma falyatasahhar." Barang siapa yang ingin melaksanakan saum, hendaknya ia makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bahkan menerangkan bahwa di dalamnya terdapat keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena sungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bahkan sampai menjelaskan, faslu ma bainal siyamina wa siyami ahlul kitabi aklatus sahur. Perbedaan antara saum kita dan saum ahli kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Dari sini Nabi telah menjelaskan bahwa syariat sahur ini adalah sesuatu yang agung dan Allah telah menurunkan berkah di situ, serta Allah telah menjadikannya sebagai kekhususan umat Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Jadi umat Yahudi, umat Nasrani, mereka tetap terkena syariat saum, tapi mereka tidak ada yang namanya sahur. Hanya kita doang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah juga tidak mengkhususkan ini serta-merta. Allah menurunkan kekhususan ini setelah terjadi suatu kejadian di zaman Nabi SAW. Pada zaman dahulu, Nabi saat hijrah ke Madinah, saum yang diwajibkan pada para sahabat hanya ada satu saum, yaitu saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Tapi pada tanggal tersebut yang saum itu bukan cuma kaum muslimin, kaum Yahudi juga melaksanakan saum. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram tersebut, makanya mereka saum. Dan sebagaimana kajian-kajian yang telah kita lalui di channel MTSA Inayah ini, bahwa Allah menetapkan syariat terhadap umat Islam di awal-awal ini, syariatnya mirip dengan umat-umat yang sebelumnya. Seperti kiblat yang awalnya kita ke Baitul Maqdis, yang akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad dan memindahkan kiblat kita ke arah Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Sama juga seperti saum ini. Pada tanggal 2 Hijriah, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari sini mulailah diwajibkannya saum Ramadan dan dihapuskan kewajiban saum Asyura. Digantilah saum Asyura hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Yang saum Ramadan ini jadilah kewajiban kita selama sebulan. Tapi kita kan melaksanakan saum ini selalu ada sahur. Kita malam bisa makan, tengah malam bisa makan kalau bangun. Kita tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat. Karena pada awal pencariatan saum,
syariat saum kita ini mirip dengan saum-saum umat sebelum kita, yaitu tidak ada makan sahur, yang memiliki aturan sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Al-Barra bin Azib dan diterangkan lagi, dirinci lagi oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa aturan saum pada masa itu adalah bila orang yang besoknya ingin saum tidur pada malam tersebut, orang yang sudah tidur malam pada hari dia ingin saum, dia sudah tidak boleh makan lagi sampai maghrib hari esok. Jadi misalkan kita tidur jam 9 nih, jam 12 bangun, haus, kita udah gak boleh minum lagi sampai maghrib hari esok. Begitulah saum yang berat yang dirasakan para sahabat, sampai ada seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah. Beliau adalah sahabat dari golongan Ansor. Beliau itu pekerja keras, di siang hari saum-saum itu beliau bekerja. Pada saat berbuka, beliau pun menemui istrinya. Lalu beliau bertanya apakah ada makanan di rumah. Istrinya menjawab tidak ada. Istrinya pun meminta sahabat ini untuk menunggu istrinya tersebut menyiapkan dan mencari makanan serta menyerahkan kepada sahabat tersebut. Lalu sahabat Qais bin Sirmah ini menunggu istrinya mengambil makanan, mencari makanan. Tapi saat menunggu itu, sahabat ini mungkin karena setelah kelelahan seharian bekerja, akhirnya beliau ketiduran. Saat istrinya datang, istrinya pun mendapati suaminya telah tertidur dan hilanglah kesempatan untuk makan pada malam itu. Maka esok harinya saat sahabat ini harus melanjutkan pekerjaannya pada siang hari, beliau pun pingsan. Lalu sampailah kabar ini kepada telinga Rasulullah SAW. Lalu Allah pun menurunkan ayat "Wahilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum" sampai kepada kalimat "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr". Diperbolehkannya hubungan suami istri, makan dan minum sampai terbitnya fajar. Mendengar ayat ini, para sahabat pun langsung bergembira dengan gembira yang amat sangat. Karena bayangkan sebelumnya aturan saum ini ketat. Orang tidur malam sudah mulai saum sampai besoknya. Sekarang mereka dapat keringanan, mereka bisa bebas makan dan minum sampai waktu fajar atau saat azan subuh. Baik, maka itu kita sebagai umat Muhammad yang telah diberikan khususan oleh Allah ini, selayaknya kita melakukan puasa tidak luput dari sahur setiap hari, dan di mana Allah juga telah menurunkan keberkahan dalam sahur tersebut. Baik, sekian dari saya. Kebenaran dari Allah dan kesalahan hanya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا